kabarnya? Semoga sehat dan happy ya. Se-happy kita nih yang saat ini ketemu lagi di program Copy Paste. Jangan lupa di-share. Wah, keren nih. Penonton kali ini kayaknya bayarannya 500.000 ya. Ditendang. Kayak ada 5.000 penonton di studio ya. Dan saat ini Copy Paste bakal ditemenin sama Valia dan juga aku Aiko Nana. Betul, dan Valia sama Nana nih bakalan ngobrolin hal-hal yang menarik tentunya dengan bintang tamu yang menarik juga. Betul Tapi banget. sebelumnya kita mau kasih tahu dulu, Copy Paste itu tuh sebetulnya adalah program kolaborasi ya, Nak ya. Tapi teman-teman pasti udah tahu sih sebenarnya. Cuma kita ingetin lagi nih. Betul. Jadi Copy Paste adalah program kolaborasi antara Web TV Wonosobo dan juga Radio Pesona FM yang bisa kamu ikutin keseruannya di YouTube ya. Kita tayang setiap hari Senin di YouTube Web TV Wonosobo jam 3 sore dan juga Di channel 92,1 FM Radio Pesona FM tentunya di jam 8 pagi setiap hari Minggu. Dan buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nih ya update terbarunya, bisa follow Instagram kita di @pw.kreatif atau pw.kreatif, terus juga bisa di @pesona FM Wonosobo sama ada di @officialwonosobo Web TV. Betul sekali. Sekarang kita gayanya ini udah anak muda banget ya, udah Karena kece kita mau ya. ngundang anak muda yang kece-kece juga pastinya. Dan juga inspiratif. Yes. Ada siapa mereka? Ada siapa ya? Yaitu kita undang, ini dia Duta Genre Wonosobo tahun 2023, Giska Sema Ayu dan juga Faza Nugroho. Silakan. Halo, selamat datang. Selamat datang. Waduh, Silakan. Selamat datang. Silakan duduk. Silahkan duduk. Wah, ini auranya seger-seger udah beda ya. Auranya beda banget, seger-seger. Kalau kita mungkin harus pakai skincare, mereka tuh masih segernya tuh memang alami gitu. Iya, alami seru. Oke, halo, apa kabarnya Faza? Alhamdulillah baik. Juga Giska ya. Alhamdulillah baik juga. Oh, harus gini ya? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau ngomongin Faza, kita jadi inget sama teman sendiri ya. Faza yang berbeda. Faza yang berbeda. Sekarang kita Alhamdulillah ketemu juga agak berbeda. Betul. Sekarang kita ketemu dengan Farza yang versi berbeda, tapi versi cowok. masih muda, udah banyak bakatnya, Iya. udah Apa banyak sih? prestasi. Waduh. Bakat apa nih? Versi apa nih? Kita nanti bakal kupas Betul. satu persatu ya. Nah, tapi sebelumnya kalian barusan dari rumah apa dari mana nih? Aku dari rumahnya teman. Ada di rumah teman. Rumah teman, iya. Iya, kamu tinggal di rumah teman apa gimana nih? Kebetulan nih tadi pagi tuh habis take video. Nah kebetulan juga semalam tuh nginep. Jadi gitu. tadi langsung pulang dari take video langsung ke sini. Oke, masih sekolah? Masih. Oh, Kelas berapa nih sekolahnya? Kelas 12. Kelas 12 di SMK 1. SMK Oke, 1. di SMK 1 Wonosobo. Kalau Giska Kalau Giska sendiri tadi habis dari sekolah, Kak. habis dari sekolah. Iya, kebetulan kan aku juga masih kelas 12 kayak Faza. Jadi tadi habis pelajaran, dispen sebentar terus langsung ke sini. Oke, weh, demi ke Copy Paste nih, Bener. mereka izin bentar boleh lah ya, sekali-kali untuk menginspirasi juga, Iya. mengedukasi teman-temannya. Ini yang menarik dari pandangan Valia nih ya, posturnya Faza sama Giska tuh semua keren, duduknya kayak gini. Beda Kalau ya kita sama udah aku ya. ngebungkuk ya, Nak ya. Aku udah begini nih, kayaknya pengen rebahan aja gitu loh. Giska sama Faza belakangan ini kesibukannya apa sih? Selain sekolah Oke, tentunya. dari Giska dulu mungkin. Oh ya, boleh. Kebetulan karena kita adalah seorang duta genre nih ya. Jadi kita tuh lagi sibuk banget dengan berbagai macam kegiatan kita selain di sekolah dan juga les karena kita ini kelas 12 ya. Otomatis udah banyak planning-planning yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Kita juga ada persiapan untuk maju ke genre Jateng nih kakak-kakak. Wow, naik tingkat ya. Iya, oh ya kan Betul. karena kemarin terpilih menjadi juara untuk tingkat kabupaten begitu ya, Betul. dan ini akan melaju ke tingkat Jawa Jawa Tengah Tengah. gitu. Oke, wah semoga lancar ya persiapannya. Mohon doanya ya semua, semoga iya, kita kita bisa doakan. lancar di sana. Kalau Faza gimana kesibukannya? Kalau dari aku sendiri, kurang lebih sama juga sama Giska karena masih pelajar, kita masih sekolah, dan untuk beberapa minggu ini itu ada beberapa apa ya, bisa dibilang job lah, Wes, job buat Udah ngejob juga ngejob jadi juga. keren Dan masih latihan, masih ya. latihan.
kayak jadi pembawa acara. Oh, atau MC gitu. terancam kita ini. Oke, Nah. lahan perusahaan bentar kantor lagi ambil ya. nih, jangan-jangan ya. Oke, jadi kesibukannya udah mulai jadi public speaking juga, jadi MC gitu, ngisi-ngisi video gitu ya? Masih belajar. Masih belajar. Iya. Oke, kalau rumahnya di mana sih? Kalau aku di Sorogaten, Sojopuro, Mojotengah, Wonosobo. Mungkin tahu kakak-kakak di sini? Enggak. Nggak pernah main ke sana. Saya sih kalau kakak-kakak nggak tahu ya. Di mana itu, daerah mana ya? Kalau lewat Madukoro nih, tahu Madukoro nggak nih? Iya, Iya. Madukoro. Naiknya itu masih 8 kilo. Mojo Tengah tapi lewatnya Madukoro, soalnya Mojotengahnya tuh udah di ujung. oh gitu. Iya. Oke. Kalau Giska? Kalau Giska rumahnya di Balikambang. Oke, lumayan ya. Lumayan sama pada Marto. jauh-jauh ya, maksudnya Iya. dari studio Iya. PW Kreatif nih lumayan jauh, Iya. tapi tadi dibela-belain. mana? Sekolahnya di mana? Di SMA 2 Wonosobo. Oh iya, masih satu kecamatan lah ya, Iya. sama-sama Silomerto. Jadi Iya. masih ya bisa terjangkau gitu ya. Kalau sekolah biasanya berangkatnya gimana? Naik motor atau gimana? Kalau dari aku ya Kita Oke. berdua sama-sama naik naik motor. Wah, mandiri berarti Iya. ya. Terus ini Kelihatan nih. diundang ke sini gimana nih tanggapan guru-guru, kepala sekolah pada bangga atau oh jangan bolos-bolos atau gimana? Bisa jadi. Tanggapannya gimana, guru-guru mengizinkan atau malah ya udah boleh sana, boleh seharian syuting aja biar kita bisa membanggakan nama sekolah gitu kan. Enggak gitu juga dong harusnya ya. Kalau dari aku pastinya guru itu support. Oke. Guru full support. Terus kalau misalkan aku ada acara genre, apalagi diundang ke sana kemari, itu semuanya guru, hampir semuanya itu support dan pastinya bangga juga. Kalau dari sisi teman-teman itu semuanya merasa bahwa wah ini seorang duta, wah ini sibuk nih, wah ini udah tampil di sini gitu. Oke. Jadi aku merasa aku memiliki banyak teman karena aku sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Woi, aku yang dulu. Waduh. Ya sekarang jadi Sepertinya lagu. bakat-bakat penyanyi di sini ya. Kita kan seringan ini nyanyi di kamar mandi soalnya. Kalau Giska gimana nih? Aduh, kalau Giska alhamdulillah juga hampir mayoritas semuanya itu mendukung ya, support gitu. Tapi ada juga beberapa yang mungkin khawatir, khawatir takut gitu ketinggalan karena pelajaran. iya, karena mungkin juga sekarang ini kan musim hujan ya kakak-kakak Iya, ya. Apalagi akhir-akhir ini lagi sering banget ada ujian praktek dan persiapan-persiapan buat ujian praktek di Februari depan. Jadi itu sering banget kerja kelompok sampai malam, bahkan dari Senin sampai kemarin aja aku kerja kelompok sampai malam dan kehujanan terus. Makanya ada beberapa guru-guru yang mungkin khawatir juga ya, takut ketinggalan pelajaran, apalagi hampir buat ujian sekolah. Ditambah cuaca nggak menentu, Iya, betul. betul. Sakit gitu ya. Jadi harus benar-benar jaga kesehatan juga. ya. Betul banget. Kalau ngomong-ngomong selain sekolah menjalankan tugas sebagai duta kan ada hobi juga nggak sih? Ada. Hobi ada Apa nih? sih. Hobi apa? Kalau dari aku dari kecil udah diliatin pertunjukan tari, Tari Lengger Wonosobo dari umur 2 minggu. Aku ketawa terus kalau dia cerita tentang 2 itu. minggu nonton Aku lahir, tari, nggak aku kebayang. lahir 2 minggu langsung ngeliat Lengger. Kamu inget Tapi kejadian kamu apa? ingat Enggak lah. Kirain masih ingat. Dan mungkin dari itu sampai sekarang aku punya hobi buat menari. Oke, jadi kayak tertanam gitu Iya. ya. Udah didoktrin nih. Kecil gitu ya. Kalau Giska apa? Oh, kalau Giska juga kebetulan punya hobi yang sama dengan Faza. Oke. Kita sering nari bareng. Kita juga beberapa kali bikin konten tarian bareng ya, Za. Bener. Oke, berarti nanti kita tunggu ya Iya. penampilannya. Aduh. Boleh. Waduh. Boleh ya. Oke. Terus selain itu juga sebenarnya hobi Giska banyak ya. Suka menulis juga, suka membaca, terus suka dengerin podcast juga. Weh, tapi jangan tambah hobi ngasih PHP cowok ya. Waduh, gimana tuh? Enggak ya, surat cinta. Enggak sih itu ya. jangan. Karena soalnya udah cantik gini tuh biasanya kayak banyak cowok-cowok yang berharap gitu Benar, ya. udah cantik, udah keren, ditambah ini kan ada selempangnya ya. Nah, Ada tulisannya banget. duta genre Jadi gitu. cantik luar dalam. Aduh, amin. Makin amin, bikin amin. orang tertarik gitu ya. Faza juga aku lihat-lihat gitu tuh. Gimana tuh? Dan tau gak sih Nak, cara bicara mereka semua tuh sudah terlatih. Bahkan kita aja udah kayak tersaingi gitu. Waduh. Aku merasa agak enggak lah. minder sih sebenarnya Enggak, ya, enggak. tapi aku tutupin aja. Oke, nah tapi sebelum kita bahas terlalu melebar ke tentang cowok cewek gitu ya, kita pengen tahu nih tentang duta genre. Betul. Boleh nggak sih diceritain tentang duta genre itu sebenarnya apa sih kayak gitu? Oke, diawali dari siapa dulu nih, Za? Giska boleh. Oke. Ladies first.
Sebenarnya Duta Genre itu adalah sebuah ajang yang di tiap kabupaten tuh ada ya Faza. Iya. Nanti kalau sudah terpilih di kabupaten akan lanjut ke provinsi dan ada juga di nasional. Jadi ada jenjangnya gitu. Genre itu sendiri singkatan dari generasi berencana, di mana fokus kita utama adalah untuk mengajak remaja-remaja yang ada di sekeliling kita untuk merencanakan masa depan. Fokus utamanya yaitu untuk bisa membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tentunya. Oke. Gitu. Jadi membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera tuh nggak belajarnya tuh nggak ujuk-ujuk udah gede gitu ya. Iya. Perlu Jadi bisa- perencanaan. Perlu perencanaan dari Bener. sekarang kita sudah harus bisa tahu ilmunya gitu. Biar Iya, nanti pas betul. udah menikah nggak palang terus jadi nyesel gitu nikah. Jadi kalau misalkan di Wonosobo sendiri kan yang sudah familiar nih untuk para remaja terutama dan juga mungkin kaum dewasa pasti juga udah tahu ada 2 ajang duta kalau nggak salah ya. Betul. Ada duta pariwisata yang Iya. Fokusnya itu ke pariwisata. Pariwisata, iya. Kalau duta Pariwisata. genre ini tentang keluarga berencana gitu Betul. ya. Ya. Oke, kalau kayaknya ada satu lagi sih duta sapu lain. Waduh, siapa itu yang akan Kayak Nana masuk ya. ke situ? Aku aja boleh. Duta lah. hijab gitu ya. Boleh. Iya, kalau misalkan di duta pariwisata kan kita memang fokusnya mungkin ke objek-objek wisata. Kalau di duta genre itu tuh kayak gimana sih, program kerjanya seperti apa? Oke, kalau di Duta Genre itu kita lebih fokusnya ke remaja. Jadi nggak cuma keluarga, kita juga membentuk perencanaan dari remaja. Mulai dari kayak gimana kita hidup sehari-hari, peningkatan life skill, terus ada juga kita mengelola stres. Itu juga harus kita pelajari, kita perhatikan juga sebagai remaja. Terus untuk program genre sendiri, itu kita punya banyak banget program. Yang utama itu ada 8 substansi genre. Itu ada pendewasaan usia perkawinan, ada nafsa, ada HIV atau AIDS dan lain sebagainya. Itu ada 8. Nah, untuk program kita itu kemarin kita baru aja melaksanakan namanya gendang. Oke, Itu apa itu? singkatan dari genre tandang. Genre tandang. Genre tandang. Artinya? Artinya kita itu berkegiatan untuk apa ya, guys? Terjun langsung Terjun ke langsung ya, masyarakat. berkolaborasi dan masyarakat luas. Dan kemarin itu dari aku sama Giska mungkin salut banget karena genre tandang ini bisa mencapai 60 sekolah. Kita sosialisasi dalam waktu 4 hari. Cuma 4 hari. 60 sekolah caranya? dalam Kalian waktu 4 hari. keliling ke sekolah-sekolah itu. Iya, Iya. di Wonosobo itu dalam waktu 4 hari kita dapat 60 sekolah. Oke, itu dijalankan oleh kalian duta genre yang berapa orang atau ada kepanjangan tangan juga? Misalkan yang di sekolah-sekolah memang sudah ada duta genrenya masing-masing atau gimana mungkin? Nah, itu kita berkolaborasi dengan Forkos juga kemarin ya. Terus juga kita bareng-bareng bersama duta genre desa dan kecamatan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke duta genre desa dan kecamatan, kita ke sekolah-sekolah itu untuk mensosialisasikan tablet tambah darah. Oke. Karena fokus utama kita di sini adalah kepada remaja supaya tidak anemia. Ya. Nah, dan kemarin itu kita juga sempat mengadakan acara di Pendopo ya, guys. Ya. Itu ada revitalisasi tablet tambah darah. Itu dihadiri oleh duta-duta desa dan duta-duta kecamatan. Itu se-Wonosobo kita berkumpul jadi satu di situ. Jadi kita perpanjangan tangannya bersama duta-duta desa dan kecamatan. Oke, jadi kalau nggak salah tuh ada yang namanya PIK remaja Iya, gitu betul. ya. Itu juga masuk. Kepanjangannya apa PIK remaja? Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke, PIK R berarti Iya. ya. PIK Oke, R. nggak asing soalnya kalau itu ya. PIK R jadi tiap desa tuh ada. Total berarti ada berapa desa dan juga atau berapa yang tergabung di PIK R? Ada datanya nggak? Kalau untuk datanya pasti ada, Pasti ada, ya. tapi kebetulan belum semua desa di Kabupaten Wonosobo itu punya Punya PIK PIK R. R, iya, bener banget. Gitu. Oke. Jadi salah satu tugas kita itu untuk menggaungkan pentingnya PIK R untuk setiap desa. Dan bahkan sebenarnya setiap sekolah itu wajib punya PIK R, khususnya untuk SMA. Berarti selain ibaratnya mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, kalian harus sering-sering berkoordinasi sama duta genre yang di desa-desa juga ya, sering Iya. Iya. ngobrol bareng, tukar pendapat Bener soal banget. program kerja gitu ya. Dan Betul. kebetulan juga kita itu punya duta genre desa binaan kita. Jadi kita dari genre kabupaten itu kita punya beberapa duta genre desa yang kita bina. Gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau itu gitu. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, kalau yang disampaikan nih, Yang disampaikan kira-kira seperti apa mungkin? Bisa dicontohin mungkin teman-teman jangan apa misalkan. Waduh, coba guys, KIE guys.
Aduh, mendadak sekali ya ini ya. Spontan gitu. Ya, mungkin ini aja programnya kan tadi kan mungkin tadi ada program tambah darah ya, Iya. dan juga anemia. Terus apa lagi disebutin? Tambah darah. Terus kemarin kita juga gendang anting tuh ada beberapa volume. Jadi volume sebelumnya itu kita ada kegiatan di Pagerejo. Di desa Pagerejo itu kita kegiatannya ada bagi-bagi telur, ada juga Dalam kita rangka apa nih bagi-bagi telur? dalam rangka Mencegah stunting. dan menggaungkan One Day One Dog. Oke. One day? One day, dog. one dog. Lucu ya, one day, One day, one one dog. dog. Jadi satu hari minimal satu telur. Gitu. Sedulur Selawase itu juga Iya, itu nyambung masuk. ya. Oke. Ini kan ranahnya sosial ya. Terus Iya. di sini kita perlu keikhlasan, capek-capek, sosialisasi Iya, benar. kayak gitu. Pastinya juga untuk penghasilan mungkin nggak ada atau sedikit gitu ya. Nah ini minatnya awalnya tuh pas gabung tuh gimana sih? Tertariknya kenapa? Alasannya bergabung atau ikut ajang ini gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya. Awal tahu genre itu sebenarnya waktu Giska kelas 11. Oke. Kelas 11 saat itu, tapi sudah taunya pas setelah pemilihan duta genre. Gitu. Kebetulan dulu kakak kelas aku dari SMA Negeri 2 Wonosobo juga ada yang memenangkan juara 1 duta genre Kabupaten Wonosobo kalau nggak salah tahun 2021 atau tahun 2020 gitu. Oke. Nah, terus tahun berikutnya itu juga dimenangkan oleh kakak kelas aku tapi yang udah alumni jauh. Oke. Nah, dari situ aku tahulah tentang adanya pemilihan duta genre. Mengetahui dari banyaknya teman-teman di sekitar aku atau di lingkungan aku melakukan kenakalan remaja. Pasti kakak-kakak sudah tidak asing ya dengan kenakalan-kenakalan remaja zaman sekarang Apa ya. aja tuh? Aduh. Remaja zaman sekarang ya. Soalnya kenakalan remaja sekarang sama yang dulu kan beda, ya. Iya, beda. Kita udah remaja Bangka soalnya. Iya. Apa Dan aja nih, itu boleh disebutin? kasus-kasusnya emang cukup bikin kaget ya. Banyaklah pokoknya Kak, mulai dari pernikahan enak nyampe. usia anak, Oke. hamil di luar nikah, terus bahkan sampai ya. menjarah ke narkotika dan lain sebagainya. Aduh, Itu oke. lumayan cukup banyak ya di lingkungan aku gitu. Terus Dari gimana situ tergeraklah hati aku untuk mengikuti pemilihan duta genre. Terlebih alhamdulillahirabbil alamin aku terlahir dari keluarga yang sangat support dan aku tahu dan paham sekali betapa pentingnya sebuah keluarga yang bahagia Betul. untuk kesehatan mental kita ya sebagai remaja utamanya gitu. Oke, apalagi remaja zaman sekarang emang banyak banget yang bermasalah dengan mental health gitu ya. Ya, si paling mental health. Si paling mental health. Nah, kalau Faza gimana? Kalau nih, Faza gimana nih Kalau awalnya? aku dulu kenal genre itu dari kelas 8. Kelas 8 SMP. Kebetulan ada duta genre yang masuk ke SMP. Nah, dari situ aku tertarik nih. Wah, duta genre apaan sih? Tugasnya ngapain aja? Kayaknya asik loh gitu kan. oke. Nah, masuklah aku ke Instagramnya duta genre. Awalnya sih belum kayak apakah bisa seorang aku yang dari pelosok yang kayak remahan rempeyek, remahan rengginang ya, itu bisa menjadi duta. Oke. Dan ternyata terbukti sampai sekarang dengan apa ya, banyaknya belajar dan banyaknya mencari informasi mungkin. Itu, dan kebetulan juga sama kayak Giska juga, aku juga punya temen yang dia itu punya problematik. Dia di sekolahnya, dia itu punya kakak kelas tapi dalam satu organisasi. Dan dia sudah beberapa lama tidak terlihat di kalangan circle-nya, ternyata dia itu hamil. Gitu. Jadi Aku merinding. Kirain mau ngomong Banyak banget, ternyata dia Kak, tuh udah di sukses, lingkungan ternyata sekolah. kayak Enggak, gitu, enggak. hamil gitu. Kita tuh positive thinking. Dah, jadi mungkin itu juga yang membuat aku tergerak buat masuk ke genre. Jangan sampai teman-temanku yang lain ada yang mengalami kayak gitu lagi. Iya. Begitu. Oke, jadi Giska sama Faza awalnya terinspirasi kakak kelas gitu ya, atau terinspirasi tahu duta dulu genre nih. sebelumnya, terus ditambah lagi sama situasi emang kenakalan remaja Iya. saat ini Iya. gitu, akhirnya menggerakkan untuk ikut gabung di Iya. ajang duta genre. Waktu itu pemilihannya, penilaiannya menegangkan atau enggak? Terus Banget kayak sih. gimana gitu, di ujian apa aja? Ada ujian bela dirinya Bang? Ujian mental kayaknya. Iya. Giska mungkin ada? Sebenarnya dari awal ya aku membayangkan pemilihan duta genre itu bakalan sangat mengerikan ya sebelum ikut nih ya. Pastinya nanti aku juga banyak was-wasnya ya. Aduh, ini nanti ada minimal tinggi badan, ada Fisik. maksimal berat badan. Aduh ya ampun, aku takut gitu Modeling kan ya. kayaknya. Iya, aku pikirannya kayak gitu nih.
aku juga sadar diri ya waktu itu. Pengetahuan aku tuh jujur belum banyak ya. Kan belajar itu ada tahapnya nih, ada prosesnya. Aku jujur saat itu minder. Tapi setelah diikuti dan kuncinya tuh satu. Jangan dibikin budrek. Udah itu aja. Kalau kita udah terlalu fokus buat ngincer menang, itu malah nanti akan susah. Udah dijalanin aja, yang penting kita Enjoy ikhlas, aja gitu enjoy ya. aja gitu ya. Apapun hasilnya nanti, ya itu sesuai dengan apa yang kita usahakan gitu. Oke, udah lama nih aku nggak denger istilah budrek ya. Jadi kuncinya adalah jangan dibikin budrek guys. Oke, terus habis itu gimana nih setelah melewati? Bentar, Faza dulu. Oh ya, dari Gimana? Faza dulu. Oke. Awalnya gimana nih ngikutin Awalnya seleksi itu gitu? aku kan bergabung sama Pikir Remaja Desa dan di situ ada juga pemilihan duta kabupaten itu masuk ke situ. Karena aku sebelumnya juga duta desa. Nah, aku masuk, aku coba-coba daftar dan aku rasa juga sama kayak Giska, aku insecure kayak wah, ya kayak tadi aku seorang remahan rengginang nih bisa masuk ke sini. Rempeynya kan. kamar rengginang nih. Coba aja deh, nggak apa-apa deh. Rendah banget dari tadi ya. Tapi serius itu dulu aku berpikir kayak gitu. Tadi awalnya nggak percaya diri gitu Bener ya. banget. Dan sampailah kita, kan ada beberapa seleksi nih. Ada seleksi tertulis, wawancara, minat bakat, dan lain sebagainya. Aku masih enjoy di awal-awalnya itu kayak, oh kayak gini, oh cuman kayak gini, awalnya. Nah, sampai di pengumumannya, itu di jam 8 malam, maksimal jam 8 malam. Dan udah jam 8 kurang 5 menit itu, aku belum diumumin. Aku netting dong kayak, oh gak lolos nih. Cuma kamu yang belum diumumin atau semuanya belum diumumin? Soalnya maksudnya? itu kita di PC ya, Iya, kita kayaknya di- ya, Zah? oh, jadi private nggak tahu. sendiri, oke. Apalagi yang daftar tuh kan banyak, Banyak, banget oh. ya. Dan waktu itu jam 8 kurang semenit kalau nggak salah, itu baru pesan masuk, selamat Faza Nugroho lolos dalam tahap seleksi ini dan kemudian seleksi selanjutnya gitu kan. Oke. Nah akhirnya kita masuk ke karantina dan lain-lain itu serangkaiannya itu, dan kebetulan di karantina itu aku menemukan sebuah kesedihan buat aku, karena di situ di waktu karantina harusnya itu teman-teman organisasiku itu healing liburan keluar kota karena masa purna jabatan. Oke. Dan itu adalah momen yang aku impi-impikan selama 2 tahun. Oke, tapi kamu Tapi aku adalah di fase karantina. jadi nggak bisa ikutan. Iya, jadi di malamnya itu kayak aku, wah kayak gini ya ternyata rasanya ikut kayak gini. Terus apalagi teman-teman pada healing, teman-teman pada bermain kesana kesini, aku lagi capek karantina ini dan lain sebagainya gitu. Kenapa nggak membelah diri aja? Waduh, gimana tuh? Tuh, kalau bisa Kalau jangan bisa mau kita membelah jadi diri 10. nih. Udah kayak amuba ya. Bukan nih ya. Nah, terus itu boleh nggak sih diceritain perjalanannya itu melewati berapa rangkaian seleksi, terus dari berapa besar jadi berapa besar seperti itu? Oh ya, jadi seperti tadi udah Faza katakan ya, pertama itu ada tahap seleksi administrasi. Kita cuma mengumpulkan beberapa hal yang perlu dilampirkan, nanti ada informasinya lebih lanjut. Terus setelah itu, setelah kita dinyatakan lolos dari Dari kalian, berpuluh-puluh berapa itu? anak yang daftar, itu 100 kayaknya berapa? awalnya tuh ada 100 berapa Ratusan ya? anak Oke, gitu. ratusan ya. Iya. Oke, terus Karena banyak yang minat nih kakak-kakak. Nah terus setelah itu dapat pengumuman kita lolos, kita masuklah ke 20 besar. Dari 20 besar itu 10 cewek, 10 cowok nanti akan dipasangkan. Oh gitu. Gitu. Dan akhirnya terpilihlah Faza dan Giska Giska, tanpa menyangka akan menang gitu Iya. ya. Sekali lagi selamat dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak jadi duta rempeyek aja. Kembali Alhamdulillah duta menang. genre. Setelah mengikhlaskan tadi jalan-jalan sama teman-temannya, Iya. alhamdulillah menang ya. Oke, sekarang kita kayaknya harus mempertanyakan benar atau salah tentang statement berikut ini. deh. Apa ini? Apa tuh? Kita punya beberapa fakta atau mitos nih bahwa Giska Sema Ayu Juara 1 FLS 2N monolog tingkat kabupaten, benar atau salah nih? Benar. Benar. Tepuk tangannya. monolognya tuh gimana nih? Aduh, monolog itu kan sebenarnya seni acting sendiri ya. Sebenarnya Giska tuh udah 2 kali mencoba FLS 2N. Di kelas 11 sama terakhir di kelas 10 akhir sama yang terakhir di kelas 11 akhir mau naik kelas 12 gitu.
Tapi alhamdulillah rezekinya di kelas 11 akhir. Ini calon-calon aktris nantinya. Aduh, Waduh. amin. Ya Allah. Udah belajar acting soalnya. Kalau zaman aku dulu kenalnya sama storytelling, tapi dalam Oh, bahasa iya, Inggris. Jadi kalau iya. menurut ini sekarang dalam bahasa Indonesia. Bahasa begitu Indonesia, ya? betul. Oke, Tapi aku juga baik. pernah ikut storytelling. Oh gitu. Iya, Oke, nanti kita boleh latihan bareng. Aduh, kalau abis bisa ini kita tanding ya, abis ini tanding. Boleh nih, battle ntar. Kita move ke benar atau salah yang kedua. Ini dia. Faza Nugroho punya bakat di bidang seni tari. Bener atau salah? Atau sih kayaknya. Ya udah, bener salah. Bener salah. Kalau misal dibilang bener, ada ianya. Tapi kalau dibilang salah tuh, ya nggak juga. Ya, gimana tuh yang benar tadi ya? Itu ya tengah-tengah. Jadi itu ya. kayak aku nggak bakat banget, tapi aku bisa. Oke. Gitu. Boleh nggak kita tunjukin Iya. aja? Waduh, gimana tuh? Secara dari usia 2 minggu kan ya, udah lihat seni tari, kita kayaknya kalau nggak ngelihat Faza nari kayak Jawab kurang. aja, tidak usah menggunakan kata-kata, tapi jawab menggunakan gerakan. Iya, Boleh collab sama boleh. Giska. Aduh, jadi korbannya. Kita sambut Faza dan Giska. Musik. Ada apa nih? Musik Yang mongkel mana mong. Yang apa? Yang kita bikin konten? Apa nih musiknya Taman apa? Juruk ya? Judulnya apa? Aku lupa itu gerakannya. Atau kita pakai tepuk tangan aja gitu. Aduh. Waduh, susah kayaknya itu. Aneh tapi judulnya apa nih? Musik Taman tari Juruk ya? gitu aja. Aku lupa Tapi gerakannya, ya, please. kita udah lupa. Ya, Gak sebisanya apa-apa, mungkin. ngalirnya Seingatnya aja. aja. Oke, Oke. oke. Ntar aku bantu dengan Waduh. doa. Oke. Iya. Ya. Oke. Lagunya udah siap. Sumpah Udah Kak. persiapan dulu. silakan. Mungkin kenapa nggak bilang dulu ya? Iya, ini Sengaja surprise Spontan, ya. guys. Kalau nggak gini jadinya udah persiapan. dulu. Aduh, nari apa ini? Kita Kalau lihat apakah yang benar-benar bakat bakat? itu Faza, kalau aku tuh enggak. Nggak ada yang bohong-bohong. Kamu Aku sebagai suka pendamping. aja. Sebagai pendamping itu harus setia kawan. Aduh. Maaf ya. Oke, mungkin Faza yang memimpin. Kita akan saksikan penampilan Faza dan juga Giska. Wuhu. Wih. Aku lupa. Aku juga lupa tahu. Iya, asik banget goyangnya. Asik. Gila. Sumpah, ini kan udah lama banget gak pernah hati ini lagi ya, Gis. Ini kan namanya tantangan dadakan ya. Ini adalah Maaf ya, guys. challenge. Karena tadi kan jawabannya atau. Jadi kan kita ya udah lihat langsung aja. Nggak usah gitu pakai kan. kata-kata, Oke. langsung Dijawab aja. langsung aja. Waduh. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wuhu. Jadi walaupun mendadak gitu, tapi mereka mau nih, bisa betul. menjawab tantangan kita. Betul Ih, sekali. Keren banget. Kalau gitu kita langsung move ke benar salahnya. Tapi ya gimana? Masih ada 2 lagi nih kalau nggak salah ya. Ini dia yang ketiga. Ini jadi tentang duta genrenya nih. Aktif melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan motivasi untuk para remaja hingga ke desa-desa. Bener Benar atau enggak? salah? Benar. Wih, mantap. Bener. Ini kayaknya sesuai sama penjelasan di awal Tadi tadi udah ya. diceritain Faza kan ya. tadi udah diceritain. Ternyata pas ditanya juga jawabannya sama Iya. gitu. Artinya nggak bohong, emang beneran kegiatannya Nggak seperti mungkin itu. bohong ya. Nggak mungkin bohong. Karena udah sampai ada pick R di setiap desanya itu juga keren banget. Oke, masih ada satu lagi ya, benar salah yang terakhir. Ini dia. Forum Genre Kabupaten Wonosobo baru saja meraih juara 2 Forum Genre terbaik Provinsi Jawa Tengah. Bener atau salah? Benar. Tingkat provinsi loh, nah. Iya. Cuma sekedar tingkat Wonosobo udah provinsi. Provinsi kan lawannya kota-kota se-Jawa Tengah banyak. Iya. Jadi selain ada duta genre, ada forum duta genre itu sama apa beda nih? Nah, jadi genre itu sebenarnya forum. Oke. Dari forum itu menghasilkan duta. Oke, Begitu. berarti setiap kabupaten dan kota itu ada sistem apa nih penilaian gitu atau apa kok Iya. menghasilkan juara 2? Iya, itu ada penilaian duta sendiri, ada penilaian forum sendiri. Oke. Gitu. Yang dilakukan apa nih di forumnya? Banyak sih, yang paling ribet itu dulu administrasi katanya ya, Gis ya. Oke, jadi tentang Administrasi tentang apa yang sudah dilakukan? Iya, gitu. itu banyak banget yang harus dipersiapkan kan. Dan itu alhamdulillah kita dapat juara 2 di provinsi. Luar biasa, selamat. Oke, sudah tahu banyak nih tentang duta genre dan juga tentang proses pemilihannya dari mereka berdua gitu ya. Betul. Nah, berarti kita akan masuk ke segmen kedua,
yaitu segmen Wifi Wifi Area. Bagi passwordnya dong. Nah, di segmen Wifi Area ini kita bakal menampilkan suatu konten ataupun berita yang viral-viral nih. Betul. Yang berkaitan dengan tema kita. Nah, karena kali Iya. ini tentang duta genre, kayaknya ada yang berkaitan juga nih. Oke, Ini dia yang kita lihat pertama. yuk. Yang pertama apa sih? Nah, jadi ini adalah sebuah konten yang Tentang konsumsi vitamin. Ajakan ya, Ajakan, untuk para himbauan. remaja, khususnya remaja putri untuk mengonsumsi Vitamin, tablet tambah darah. Betul, sesuai sama tadi kayak sosialisasinya Faza ya. Nah, terus dari kalian nih melihat konten itu tanggapannya apa nih? Aduh, pokoknya kita sangat mendukung ya, khususnya buat teman-teman remaja yang ada di sekitar kita untuk bersama-sama menggaungkan betapa pentingnya mengonsumsi tablet tambah darah, khususnya bagi remaja putri. Kalau di Kabupaten Wonosobo dan kalau nggak salah di seluruh Jawa Tengah juga ada program bersama yaitu Jumat Berseri, di mana itu di setiap sekolah SMP dan SMA mewajibkan anak-anak putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat. Itu biar apa sih, Gis? Gitu. Jadi kita percaya nih bahwasanya kita sebagai calon ibu di masa depan pastinya akan melahirkan seorang anak ya, harapannya ya. Nah, jadi kita mempersiapkan anak tersebut yang lahir dari kita supaya tidak stunting. Gitu. Jadi ada korelasinya nih kakak-kakak. Karena kalau misal seorang calon ibu itu terdeteksi anemia, itu beresiko besar melahirkan anak-anak yang stunting. Dengan kita mengurangi angka anemia, harapan besarnya kita juga bisa mengurangi angka stunting di masa depan. Luar biasa. keren banget ya. Penjelasannya sangat lengkap dan detail gitu ya. Dan ini memang berkaitan dengan pencegahan stunting yang dimulai dari mulai anak-anak, remaja sampai calon pengantin dan calon ibu begitu Iya. ya. Penting banget setiap step itu dilakukan. Luar Betul. biasa. Luar biasa. Dan masih ada lagi? Masih ada satu konten lagi nih. Kira-kira tentang apa nih? Oke. Permohonan dispensasi nikah selama tahun 2023 menurun. Oke. Wah, keren ini sih ya, ini prestasi juga ya. Iya. Oke, tentang permohonan dispensasi nikah itu bagi yang usianya kurang ya? Ya, jadi itu kan kebanyakan anak-anak atau remaja-remaja yang kebelet nikah itu biasanya meminta permohonan dispensasi untuk ibaratnya beli usia kali ya namanya ya. Kalau di Indonesia itu namanya beli umur. Kayak nuahin gitu ya, biar nambah umur gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau usia idealnya menurut BKKBN untuk menikah adalah 21 bagi wanita dan 25 bagi laki-laki. Jadi selain kita itu menggaungkan tentang tablet tambah darah, stunting, kita juga menggaungkan tentang anti pernikahan usia anak. Oh iya, memang di Wonosobo ini di tahun-tahun sebelumnya ya, nah memang pernikahan usia dini itu memang banyak. Tapi akhirnya dengan adanya duta genre ini terkorelasi, akhirnya impact-nya jadi menurun nih pernikahan usia dini nih. Hebat juga nih, ternyata program ini memang ngefek ya sama program pemerintah, sama memang artinya ketika kita mau menggaungkan biar nggak stunting ya sebaiknya usianya jangan dini ketika menikah gitu ya. Benar. Lagian masih remaja ngapain sih kebelet nikah? Nikah tak selamanya indah deh. Iya, lebih baik. Tapi yang ngomong udah merit kan? Udah nikah kan? Rahasia. Jadi kita emang seharusnya di masa remaja ini ayolah kita sekolah dulu, belajar dulu, berprestasi dulu, berkarir dulu. Baru Betul deh nanti sekali. memasuki gerbang pernikahan yang tak selamanya indah itu ya. Curhat dikit. Oke, dan kita udah ada 2 sesi nih. Masih ada 1 sesi lagi Masih yang ada paling satu. asik. Ya, yang paling dinanti-nanti dari setiap bintang tamu di PW Kreatif. Kita mau ngapain? Mau main bareng. Wah,
sekarang waktunya asik-asikan nih ya, Iya Nak ya. dong. Ya sebenarnya dari tadi juga udah asik Udah sih. asik, kita makin bikin asik lagi dengan sebuah permainan yang tentunya kita main bareng. Yuk. Mabarsku. Nah, di Mabarsku ini kita bakal main bareng sama Alecha. Ada Alecha, Ale dan Caca. juga Caca. Caca. Kali ini kita mau main bareng apa sih Alecha? Oke, halo teman-teman semua. Ini yang Oke, Caca nih, kalau kemarin udah Ale ya. Copy paste kemarin itu yang udah muncul Ale ya. Oke, Pak, kalau segmen kali ini yang muncul Caca. Oke. Caca. Ale Caca itu Ca- katanya Ca- Ca- maskotnya PW gitu ya. Ah. Bukan Cibi Marukoca ya. Bukan, beda. Nah, ini kali ini segmen main bareng seru-seruan sama Duta Genre. Gamenya adalah jeng jeng jeng, pakai jeng jeng ya. Nggak ada musiknya. Permainannya adalah lanjut kata. Lanjut Lanjut kata. kata. Gimana Kata. tuh? Gimana ya cara permainannya adalah pertama dari satu orang satu kata, nanti dilanjut ke orang berikutnya dan mengawali dari kata pertama. Mengulangi gitu Mengulang ya. ya, betul sekali mengulang sampai selesai. Nanti sampai ada yang salah. Kalau yang salah nanti ada punishment-nya. Oke. Akan diulang selama 4 kali ya. Heeh. Sampai ada yang 4 kali yang salah. Nanti di situ poin kelihatan, punishment-nya menyusul. Oke. Oke. Ada game dulu ya, nggak usah mikirin punishment-nya apa. Ini gara-gara punishment yang nggak diungkap kita jadi deg-degan. Biar enjoy. Biar enjoy, Biar oke. enjoy main dulu gitu. Kata pertama adalah bon cabe. Apaan? Oke. Bon cabe pedes. Bon cabe pedes banget. Bon cabe pedes banget dimakan. Bon cabe pedes banget dimakan sama Bon cabe pedes banget dimakan sama tahu. Bon cabe pedes banget dimakan sama tahu tempe. Bon cabe pedes banget dimakan sama tahu tempe dan lauk pauk. Satu. Oh, lauk. Dan bon cabe pedes banget dimakan sama tahu lauk. Tempe belum ada. Tetot. Tetot, salah. Tetot, Valia ya. Ya. Valia salah satu ya. Oke. Masih ada 3 kata lagi. Oh, punishment-nya numpuk ya? Numpuk. Oh, oke, Nanti dirapel ya. Kita akumulasikan poinnya nanti. dulu gitu ya. Kalau tadi dimulai dari siapa? Nana. ya? Nana. Sekarang Caca pengen mulai dari Giska dulu. Boleh. Kata pertama, ombak. Ombak laut. Ke Faza. Ombak laut berwarna Ombak laut berwarna biru. Ombak laut berwarna biru muda. Ombak laut berwarna biru muda di ombak laut berwarna biru muda di samudra. Ombak laut berwarna biru muda di Samudra Hindia. Ombak laut berwarna biru muda di Samudra Hindia dan ombak laut berwarna biru muda di Samudra Hindia dan Pasifik. Ombak laut berwarna biru muda di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bersama. nggak ada kata samudra di keduanya ya. Oke. Oke. Udah 2 kata. Tadi Valia salah satu, Faza juga salah satu. Ini berarti yang masih benar semua Giska sama Nana. Jangan bangga dulu. Pas dulu dong, Kak Jangan Nana. bangga dulu. Menang kalah tetap dapat punishment di sini. Waduh. Kata berikutnya, TV. Dimulai dari Faza. TV disentuh. TV disentuh jari. TV disentuh jari pecah. TV disentuh jari pecah dan TV disentuh jari pecah dan berantakan. TV disentuh jari pecah dan berantakan terus. Nah, TV disentuh jari pecah dan berantakan terus ambiar. TV disentuh jari pecah dan berantakan terus ambiar tak karuan. 1 apa 2? Satu, tak berarti. Oh tak. TV disentuh jari ambiar dan tak karuan. Salah di tengahnya. Apa? Menang kali lah. Waduh.
Faza 2 ya. Oke, Faza kayaknya terlalu fokus, jadi malah lupa nih. Giska sama Nana masih aman ya, masih Alhamdulillah. aman skornya. Tapi saya tidak bangga. Oke, udah bisa masih ingat ya poin salahnya di siapa sama siapa, masih ada Oke. ternyata lagi. Oke. Masih ada juara bertahan 2 orang. Mari kita serang, Zak. Oke. Kata Biar dapat berikutnya, Hmm. kabel dimulai dari Kali ya? Valia. Kabel listrik, Kabel listrik panjang, Kabel listrik panjang warna. Kabel listrik panjang warna orange. kabel listrik panjang warna orange, nyetrum, kabel listrik panjang warna orange nyetrum, lalu Kabel listrik panjang warna orange nyetrum, lalu aku. Kabel listrik panjang warna orange, lalu aku bersama. kabel listrik nyetrum, Nah, kabel ada. listrik warna Warna orange, orange. Nyetrum. kabel listrik Nyetrum. panjang warna Oh, iya. orange Nyetrum, lalu aku. Gitu. Astaga. Hore. Hore. Jadi poinnya adalah Oke, jadi udah ya selesai 4 kata. alhamdulillah. Udah bisa nafas ya kanan. Dari poinnya tadi ada Valia salah 1, Iya, alhamdulillah. Nana salah 0, Faza salah 3, Waduh. dan Giska salah 0 juga. Yeay. Kalau ini tas beneran. Aduh. Nah, kalau permainan kan gak asik ya kalau nggak ada hukumannya. Jadi kalian udah pada siap sama hukumannya? Insya Allah. Kalian? Kalian berdua ya maksudnya ya. Gak apa-apa ditemenin, Za, Oke, ditemenin. oke. Gimana Oke. tuh? Hukumannya apa? 2 orang ya, Valia sama Faza. Faza. Ada hukuman yaitu menelpon orang random Untung bukan aku. dan tanya, aku cantik atau ganteng nggak? Oh my god. Dari siapa dulu? Dari dulu. yang ready HP-nya. Ya, ready HP-nya. Oke, sebentar. Nyalain dulu ya. Kabel datanya, kok kabel datanya? Ya, kabel panjang warna orange maksudnya. Gara-gara tadi permainan tadi jadi kabel data. Pada seru Kabel ya. panjang warna orange. Bentar-bentar nelpon siapa ya? Enggak Kalau mungkin kalau nggak random. diangkat Ini, gimana? Kalau diangkat gimana? Ganti ya, nanti Ini ya, sistemnya- kita scroll ya. Iya, kita scroll. Nanti kalau Caca bilang stop, itu yang Valia telepon. Oh, jadi scrollnya di kontaknya. Kontak. Oh my god. Sebentar, Sebentar. pastikan dulu WhatsApp-nya aktif ya, jangan pakai telepon seluler. Takutnya Oke. nggak ada pulsa. WhatsApp ya, WhatsApp. Tunjukin ya. HP-nya ke kamera. Sebentar, ini terlalu banyak notif begitu dinyalakan. Oke, tunjukin ke kamera. Heeh. Iya. Oh Oke. my god, ini banyak yang aku nggak terlalu deket. Aku pernah merasakan punishment ini. Selamat menikmati. Ya Allah. Ini ada kontak Oke, lama juga. dimulai dari sekarang Valia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Semoga kenal. Central Cargo Wonosobo. Orang Boleh ditelepon sekarang Valia. serius? Serius orang kargo? Ini orang ekspedisi cuy. Nggak Oh my apa-apa, God. ntar dia biar bingung. Loudspeaker ya Valia. Dideketin ke Bismillahirrahmanirrahim. loudspeaker. Aduh, aku keringet dingin ini. Aku pernah merasakan punishment ini ya. Oh my God. Rasakan sekarang. Ayo dong, angkat Buat dong. Nana sama Giska, Nggak ada punishment. seneng dulu ya. Jangan, tidak ada punishment untuk pemenang ya, mohon Iya maaf. dong. Sebentar, kita tunggu dulu. Kalau nggak diangkat boleh ganti nomor? Boleh. Karena terlalu lama nunggu, boleh Valia ganti. Alhamdulillah ya Allah. Sebentar Dari ya. Fortuna berpihak pada Dari awal lagi atau dari yang Di C situ tadi? aja cukup gak apa-apa. Oke. Oh, ini dari awal lagi. Salah satu yang di situ. Mulai aja sekali putaran. Sekali. sert gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Banyu anget Wonosobo. Tapi bawahnya nomor bapak, boleh nggak bapak aja? Banyu anget aja. Udah angkat aja. Ayo. Telepon, Valia telepon. Oh my god.
selamat siang Banyu Anget Wonosobo. Betul dengan Banyu Anget Wonosobo, nggih? Betul. Mbak, saya salah satu pelanggan di situ. Mohon maaf ini ganggu waktunya. Saya pernah pesan jajan di situ. Mau tanya aja, kalau menurut Mbaknya saya cantik nggak ya, Mbak? Cantik. Makasih, Mbak. Oke, Mbak, nanti saya main-main lagi ke situ. Makasih banyak ya, Mbak ya. Ya Allah. Tapi harusnya langsung telepon, langsung ngomong, aku cantik nggak gitu. Kamera deh. Kamera. Tolong jangan ada yang mengangkat ya. Azahra Chaos. Siapa itu? Kecewa. Chaos itu calon OSIS. Oke. Udah. Wah, singkatannya unik ya, Chaos. Silakan ya. Ini adalah kesempatan kamu untuk ngebribik dari kelas. Tolong. Oke. Oke. Mari kita telepon guys. Gemeter juga dia. Nggak diangkat. Oke, kita ganti aja ya. biar Oke. cepat ya. Yuk. Bu, siapa nih? Bu Aditya. Bu Aditya. Oke, Siapa nih, boleh. Za? Wali kelas. Wali kelas, oke. Tolong Bu. Saya besok nilainya jangan turun ya. Pada tidur kayaknya jam segini ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Gimana, Fadal? Bu, saya ganteng nggak? Oke. Hah? Ngopo sih? Jawab aja Bu, nggak apa-apa Bu. Ini ceritanya kayak ngopo kok ndak tak sik detail Bu Adit. Biasa Bu, ini kita lagi main. Main apa? Cowok ganteng. Oh, wis Iya. ganteng. Oh, serius Bu? Terima kasih Bu. Besok nilainya saya dinaikin ya Bu. Apa Bu Adit ditraktir oh? Waduh. Gimana tuh? Terima kasih Bu Adit. Iya, oke. Alhamdulillah jawabannya tidak mengecewakan ya. Tapi gurunya udah curiga dulu nih. Udah nelpon, Fadel juga udah nelpon dan mereka jawab cantik sama Ganteng. ganteng. Nih. Berhubung Giska sama Nana nih, Baik, kita cukupkan. Gak ada. Kita cukupkan edisi kali ini ya. berhubung Giska sama Nana belum, Kita kan belum menang. tujuan permainan ini kan untuk mencari hukuman gitu ya. Enggak ya. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, jadi kalah semua gitu tujuannya. Percuma Oke. kan? Khusus Nana sama Giska boleh telepon lawan jenis ya, laki-laki, tapi boleh milih. Oke. Oke, dimulai dari Nana dulu. Silakan. Apa nih? Nanya apa maksudnya? Sama. Oke, boleh. Kenapa saya bingung? Tinggal telepon aja bapak saya. Kalian penasaran nih jawabannya bapaknya. Nggak aktif, Nana ya nih. udah. Aku ke kakakku ya. Halo, Mas. Aku cantik nggak? Apa sih? Aku cantik nggak? Jawab aja. Ya cantik. Yeay, terima kasih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah diakui ya. Oke, dua orang sudah menjawab cantik. Nih masih ada lagi satu orang yang nantinya akan jawab cantik atau enggak. Silakan Oke. Giska. Aku telepon bebas ya. Bebas nih. Lawan jenis. Siapapun. Lawan jenis. Aku nelpon Faza. Kan boleh. Boleh, siapa aja nih ya. Ya udah aku nelpon temen aku. Ini teman. Habis ini temennya langsung mempertanyakan ya, ada Aduh. apa nih Giska nih ya. Telepon siapa nih? Halo. Assalamualaikum. Bagaimana? Aku cantik nggak, Hat? Enggak. Harapkan kan? Iya, beneran. Oke, makasih. Ternyata punchline-nya di Giska ya, puncaknya ada di Giska. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti
main bareng sama Caca. Dan ternyata tadi dapet jawaban 2 cantik, 1 ganteng, 1 enggak ya. Harap Oke. bersabar, ini ujian. Terima kasih banyak, Caca pamit. Kembali ke host. Oke. Makasih, Caca. Terima kasih, Caca. Caca Marica agak ngeselin ya, Iya. menang kalah tetap aja dapat punishment. Gamenya sih nyenengin ya, cuma ternyata punishmentnya ya bikin deg-degan. Oke, tapi kita tentunya masih bakal memberikan deg-degan lain di episode berikutnya. Walaupun episode kali ini sudah cukup dulu nih. Bener, kayaknya kita sudah mengupas tuntas soal duta genre ya. Jadi kayaknya di episode ini kita mau pamit dulu nih. Tapi sebelumnya Valia mau mengucapkan terima kasih buat Giska, Faza yang udah bela-belain datang ke sini, bahkan izin ya padahal ini masih jam-jam sekolah gitu ya. Kita doakan semoga kedepannya sekolahnya lancar, tugas-tugas di duta genrenya juga lancar. Apalagi besok akan menghadapi ajang di tingkat provinsi, semoga terpilih jadi juara satu semua. Amin. Ya, dan senang banget tentunya. Semoga ini juga bermanfaat bagi teman-teman, termasuk bagi para calon-calon duta genre lainnya nih yang mungkin tertarik buat ikutan, boleh banget ya. Betul. Sekali lagi masa remaja itu masa-masa yang paling indah nih. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Betul, boleh. Jangan dengan kenakalan remaja, tapi dengan prestasi-prestasi. Boleh dengan prestasi, boleh dengan bergabung dengan organisasi Betul. atau forum-forum seperti yang diikuti Betul. sama Faza dan Yang Giska ya, positif-positif positif-positif. aja Oke deh, kayaknya udah waktunya kita langsung pamitan aja ya. Dan akhir kata saya Valia. Saya Aiko Nana, mohon pamit. Dan sampai jumpa di program berikutnya tentunya dalam Copy Paste. Jangan lupa di-save.